Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang dampak COVID-19 terhadap stabilitas sosial dan budaya sebagai tugas dari mata kuliah isu-isu kontemporer dalam manajemen strategi. Penyakit menular telah muncul kembali sebagai ancaman kesehatan masyarakat di era yang semakin global ini. Menjadi masalah transnasional dari yang tadinya masalah kesehatan hanyalah masalah lokal. Pada 11 Maret yang lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi karena tingkat penyebaran virus ini yang luar biasa cepat. Coronavirus telah menginfeksi lebih dari 1 juta orang di dunia, meliputi 175 negara, mungkin lebih sekarang. COVID-19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan belakangan ini, dikenal dengan nama SARS-CoV-2 atau coronavirus. Sebelum heboh di Wuhan, Cina pada Desember 2019, tidak ada sama sekali informasi tentang virus ini. Nah, PowerPoint ini akan membahas sejauh mana pandemi COVID-19 ini berdampak pada stabilitas sosial dan budaya. Menurut saya, kerangka teoritis yang paling relevan dalam mendeskripsikan dan memprediksi tentang pengaruh sebuah pandemi penyakit terhadap stabilitas sosial budaya masyarakat adalah teori yang dikembangkan oleh Philip Strong yang disebut epidemi psikologi atau psikologi epidemi. Menurut Philip Strong, psikologi memiliki sifat epidemi sendiri yang sangat terpisah dengan epidemi penyakit. Nah, seperti penyakitnya, psikologi ini dapat menyebar dengan cepat dari orang ke orang sehingga menciptakan kolektivitas besar dari dampak individu. Namun pada saat yang sama, penyebarannya membuat beragam bentuk yang jauh lebih luas. Psikologi epidemi sendiri ada 3 bentuk atau tahapan. Yang pertama, epidemi of fear, epidemi rasa takut, yang punya 3 karakteristik: rasa takut, curiga, panik. Sedangkan yang kedua adalah epidemi eksplanasi dan moralisasi, yang juga mempunyai 3 dimensi: epidemi interpretasi, epidemi konversi, dan epidemi moralisasi. Yang tahap terakhir adalah epidemi aksi atau usulan aksi, ya, action or propose action, yaitu aksi kolektif atau usulan aksi secara kolektif. Nah, sekarang kita akan lihat dampaknya pandemi COVID-19 terhadap stabilitas sosial budaya, khususnya yang ada terjadi di Indonesia.
Pertama, timbulnya epidemi rasa takut. Ya, ketika virus corona merebak di Wuhan, Cina itu mulai rasa takut menyebar ke berbagai negara. Takut mereka ikut terdampak oleh ini. Dan ketika akhirnya terbukti epidemi itu menjadi pandemi merambah ke negaranya mereka kemudian menjadi curiga terhadap orang-orang asing terutama, dan yang terakhir adalah panik. Nah, di Indonesia sendiri sempat terjadi justru keacuan ya, malah ada yang menganggap bahwa bangsa Indonesia tidak bisa kena COVID-19 karena biasa makan nasi kucing. Tapi ketika akhirnya terbukti terkena dampak pandemi COVID-19 ini, malah yang terjadi kita lebih cepat panik. Waktu itu sempat terjadi aksi borong bahan makanan di minimarket dan sebagainya, demikian juga hand sanitizer, bahkan sampai bahan-bahan jamu juga habis. Nah, tahap kedua dari psikologi epidemi ini terjadi di mana masyarakat mencoba menginterpretasikan, menafsirkan sendiri apa yang terjadi, apa epidemi COVID-19 itu apa penyebabnya. Nah, mereka melakukan proses banyak penafsiran yang irasional, katanya dari kelelawar lah, dari apa, bahkan ada yang bersifat rasis gitu. Di beberapa negara sampai dibilang ini adalah virus Cina, virus dari Cina. Nggak kurang dari Presiden Donald Trump sendiri menyebut begitu. Malah ada yang menuduh bahwa ini adalah senjata biologi yang dibuat oleh China. Di Indonesia sendiri hal ini nggak terlalu menonjol, ya, nggak terjadi karena memang Indonesia sudah toleransinya sudah sangat tinggi, sudah terbiasa gitu dengan hal tidak mudah dibawa ke hal yang rasis. Nah, yang kedua adalah bagaimana masyarakat mengkonversi sendiri cara-cara menghindari resiko tertular. Ada yang menggunakan jamu tradisional, minum multivitamin, macam-macam. Ada yang bilang, bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara minum alkohol 70% karena katanya virusnya mati oleh alkohol. Ada yang malah merokok ketika ada hoax bahwa asap rokok membunuh virus. Nah, yang terakhir epidemi dikaitkan dengan agama religius, yaitu menyebut bahwa ini adalah azab dari Allah dan sebagainya. Ada lagi yang bilang bahwa virus ini adalah makhluk Allah juga, jadi tidak akan menyerang kepada yang berzikir dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada epidemi eksplanasi dan moralisasi. Tahap akhir daripada psikologi epidemi adalah epidemi aksi atau usulan aksi, di mana akhirnya muncul kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan aksi bersama secara kolektif menghadapi pandemi. Ya, kita lihat ada di Italia misalnya orang yang menyanyi dari masing-masing jendela apartemennya, membuat harmoni sendiri supaya menghilangkan kebosanan. Ada tenaga-tenaga medis yang menari-nari, menyanyi-nyanyi di rumah sakit. Itu juga merupakan aksi kolektif bersama gitu. Ada yang di Jerman, ada yang di mana orang-orang kaya menyumbangkan bahan makanan, digeletakin aja di pinggir jalan untuk diambil oleh saudara-saudaranya yang kurang mampu tanpa harus mengantre gitu. Jadi taruh aja. Nah, mereka nanti dengan bergantian dengan jaga jarak ngambil. Ini adalah memang kecenderungan psikologi sosial di mana manusia sebagai spesies altruistik dan kooperatif apabila sudah menyangkut bertahan hidup. Apabila sudah menyangkut bertahan hidup, maka manusia akan keluar sifat kerjasama dalam hal kebaikannya. Kesimpulan. 1. Setiap bangsa memiliki ketahanan sosial budayanya masing-masing yang dapat berbeda satu dengan yang lain. Ada yang cepat panik, ada yang enggak, ada yang mudah menyalahkan bangsa lain, ada yang lebih tolerir gitu ya. Itu beda-beda. Kemudian
Peran media, baik media berita maupun media informasi dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang COVID-19 ini dapat mencegah masyarakat dari epidemi panik gitu. Ini terjadi ketika dulu masyarakat Prancis menghadapi flu burung misalnya dan sebagainya. Dibandingkan ini mereka lebih tenang. Yang ketiga adalah upaya menutup-nutupi kasus COVID-19 ini oleh pemerintah lebih mungkin menyebabkan timbul mistrust dari masyarakat kepada pemerintah daripada mencegah panik gitu. Jadi lebih baik sebenarnya pemerintah terbuka aja, tapi dengan mitigasi yang baik yang oleh media massa, media berita maupun media sosial atau media lain yang milik pemerintah.